Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah dan tetap jaga kesehatan ya. Pada pertemuan kita kali ini pembahasan materi kita yang akan kita bahas adalah tentang ikatan kimia, khususnya ikatan kovalen ya. Ikatan kovalen. Nah, bagaimana pembentukan ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena memiliki elektron yang digunakan bersama, atau ikatan kovalen ini adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron. Kita perhatikan inti atom H ya. Atom H yang ini memiliki satu elektron, sedangkan atom H yang lain atau atom H yang ini juga memiliki satu elektron. Nah, elektron ini ditarik bersama oleh kedua inti. Kemudian, ikatan antara sesama non-logam merupakan ikatan kovalen. Artinya, ikatan kovalen itu adalah ikatan antara unsur non-logam dengan unsur non-logam ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana klasifikasi ikatan kovalen atau penggolongan daripada ikatan kovalen ini. Yang pertama, berdasarkan jumlah pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan, maka ikatan kovalen dibedakan atas 3 macam. Yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal, kemudian yang kedua ikatan kovalen rangkap 2, yang ketiga adalah ikatan kovalen rangkap 3. Kemudian yang kedua berdasarkan asal elektron yang digunakan untuk berikatan, maka dibedakan atas 2 macam. Yang pertama adalah ikatan kovalen murni atau yang disebut dengan ikatan kovalen. Yang kedua adalah ikatan kovalen koordinasi. Kemudian yang ketiga berdasarkan keelektronegatifan atom yang berikatan, maka dibedakan atas 2 macam. Yang pertama adalah ikatan kovalen nonpolar dan yang kedua adalah ikatan kovalen polar. Selanjutnya kita bahas rumus kimia senyawa kovalen biner. Contoh, ikatan antara atom H dan O dalam senyawa H2O. Konfigurasi elektron atom H dan O adalah sebagai berikut. H1S1. Sebenarnya ini adalah 1S1 ya. Artinya ini untuk mencapai konfigurasi 1S2 berarti atom H memerlukan 1 elektron. Ya, kemudian O 1S2, 2S2, 2P4 ya. Karena atom O memiliki jumlah elektron 8 ya. Nah, agar memiliki konfigurasi yang stabil atau sama dengan konfigurasi gas mulia, maka atom H memerlukan 2 elektron ya. Atom O memasangkan 2 elektron, sedangkan atom H memasangkan 1 elektron. Nah, untuk menyetarakan jumlah elektron ini, maka atom H harus dikali 2, sedangkan atom O dikali 1, sehingga rumus molekul senyawanya adalah H2O. Nah, bisa kita lihat pembentukan ikatan dalam H2O seperti di bawah ini ya. 2H ini adalah elektronnya, kemudian O ini merupakan elektron valensinya 6 ya. Nah, ikatan yang terbentuk ini adalah elektron yang digunakan secara bersama ya, pasangan elektron yang digunakan secara bersama oleh atom O dan atom H. Demikian juga ini ya. Nah, sehingga ini merupakan ikatan kovalen, ini ikatan kovalen tunggal ya, ini disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Ini dengan tanda garis ini ya, sepotong garis. Ini merupakan rumus bangunnya, sedangkan H2O adalah rumus molekulnya. Nah, rumus struktur atau struktur Lewis ya, rumus struktur atau struktur Lewis senyawa kovalen. Struktur Lewis diperoleh dari rumus Lewis dengan mengganti setiap pasangan elektron ikatan dengan sepotong garis.
Nah, kita lihat contohnya H2 ini merupakan ikatan kovalen. Nah, ini merupakan rumus bangunnya diganti dengan sepotong garis ya. Kemudian HCl juga demikian, ini merupakan ikatan kovalen tunggal ya. Ini dia ikatan kovalen. Sedangkan H2O juga demikian, ini ikatan kovalen juga ini, dua ikatan kovalen. Sehingga dia memiliki konfigurasi yang stabil, yaitu yang disebut dengan konfigurasi oktet. Untuk H adalah duplet ya. Selanjutnya ikatan kovalen rangkap 2 dan ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan yang menggunakan sepasang elektron maka disebut dengan ikatan tunggal ya. Jika menggunakan 2 pasang elektron maka disebut dengan ikatan rangkap. Sedangkan yang menggunakan 3 pasang elektron maka disebut itu namanya ikatan rangkap 3. Selanjutnya kita perhatikan ikatan rangkap dalam molekul CO2. Konfigurasi elektron C, Z, nomor atomnya 6 ya. Nomor atomnya 6 berarti jumlah elektronnya 6. Dan O dengan Z-nya 8 berarti nomor atomnya 8. Kita lihat konfigurasinya. 1s2, 2s2, 2p2. Ini artinya C memerlukan 4 elektron agar dia memiliki konfigurasi seperti gas mulia atau konfigurasi yang stabil. Kemudian O, 1s2, 2s2, 2p4. Maka untuk mencapai konfigurasi yang stabil, maka O memerlukan 2 elektron ya. Dalam CO2, atom C memasangkan 4 elektron. Sedangkan atom O memasangkan 2 elektron. Oleh karena itu, satu atom C berikatan dengan 2 atom O. Pembentukannya bisa kita lihat di bawah ini ya. C ini 4, struktur Lewisnya. Ini O 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini elektron valensinya. Maka harus memasangkan 2 elektron untuk atom O. Nah, ini dia. Ini merupakan 2 pasang ya, menggunakan 2 pasang antara C dan O. Demikian juga ini 2 pasang. Berarti senyawa yang terbentuk adalah CO2 ya. Ini rumus bangunnya. Kemudian ini rumus molekulnya adalah CO2. Nah, kita perhatikan untuk ikatan rangkap 3 dalam molekul N2 ya. Nitrogen mempunyai 5 elektron valensi sehingga harus memasangkan 3 elektron. Pembentukan ikatan yang ikatannya dapat digambarkan sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p3. Artinya N memerlukan 3 elektron untuk mencapai kondisi atau konfigurasi yang stabil ya, atau seperti konfigurasi gas mulia. Ini dia. N bereaksi dengan N atom N yang lain, maka ini merupakan ikatan rangkap 3 ya, karena menggunakan 3 pasang elektron. Maka rumus bangunnya bisa kita lihat. Nah, ini ya, N dengan N, ikatan rangkap 3, maka terbentuk senyawa N2. Ini merupakan rumus molekulnya. Nah, yang keempat kita perhatikan ikatan kovalen koordinasi. Amonia atau NH3 dapat bereaksi dengan BCl3 membentuk senyawa NH3BCl3. Nah, kita perhatikan atom N dalam NH3 sudah oktet. Nah, ini ya, ini sudah oktet, sudah 8 elektron valensinya. Dan mempunyai sepasang elektron bebas. Nah, ini dia sepasang elektron bebas. Di pihak lain, atom B dalam BCl3 sudah memasangkan semua elektron valensinya. Ini sudah dipasangkan semua elektron valensinya. Namun belum oktet. Seperti yang kita ketahui bahwa dari NH3 dan atom B dari BCl3 dapat berikatan dengan menggunakan bersama pasangan elektron bebas dari atom N. Jadi untuk
membentuk senyawa NH3BCl3 ini, maka BCl3 ini maka akan berikatan menggunakan pasangan elektron bebas milik N ini. Ya, jadi elektron yang digunakan untuk berpasangan ini adalah elektron milik daripada N. Ya, bukan dari B, ya, bukan dari B, tetapi adalah kepunyaan atau elektron dari N. Nah, ini yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Artinya, ikatan dengan menggunakan pasang elektron bebas dari atom N. Ikatan ini disebut dengan ikatan kovalen koordinasi atau ikatan datif atau ikatan semipolar. Nah, ini dia ya. Nah, ini disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Maka ini garis panah menunjukkan bahwa ini merupakan ikatan kovalen koordinasi. Nah, demikianlah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Ananda dapat pahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.